Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kula berataan kita berteman pulang di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kayak biasa kita mengawali buhan kula seberataan di Ahad kemarin ini dari jam 5 sampai selesai kayaknya dengan membawakan ada banyak kabar yang terjadi selawas semingguan ini yang hendak kita sampaikan ke sembuhan pian Lydia lah. Buju benar. Jadi selain kabar yang terjadi semingguan ini dan pasti kita kemas lewat bahasa Banjar. Bujur ya. Nah, cuman bahasa Banjarnya minta rela minta rido amunnya pindah salah kata kula jadi ini adalah salah satu upaya kita dalam melestarikan bahasa Banjar kula yang tentunya habis kita menghabarkan kabar yang tadi jadi kayak rajin juga kita mengiau narasumber, jadi kita berkisahan soal apa gerang Lan? Nah, kita di episode hari ini ya, kali ini kita hendak berkisahan atau berdialog santai seorang seniman di Banua membahas tentang salah satu seni Banua kita juga, yaitu adalah Mamanda. Nah, kita akan membahas kayak perkembangannya, kayak apa ciri-cirinya, dan apa gerang kesenian Mamanda itu di Banua kita, Kalimantan Selatan Lydia lah. Nah, jadi kesembuhan kula seberatan yang penasaran, lawan topik hari ini, tetap lomboan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula berataan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, langsung aja kula kita menghabarkan kabar nang penambayan. Jadi kabar nang penambayan ini soal oknum. Bujur. Ini nang semalam sempat meramai diperbincangkan di media sosial. Ya, kalau ada beberapa pihak berwajib itu melakukan penangkapan di beberapa SPBU di Kalimantan Selatan Lydia lah. Jadi kula sebenarnya kabarnya ini mengenai memalak supir truk di SPBU Trikora. Jadi preman pungli antrian BBM ditangkap Polres Banjarbaru Lydia. Nah, jadi kabarnya kulalah bebuahan preman ini nya memaksa bebuahan supir yang lagi antri gasan menungkar BBM lalu dipalakinya sampai ratusan ribu. Minik juga kepala lah sudah BBM benaik harganya dipalaki urang pulang. Nah, untung aja sudah diamanakan lawan pihak nang berwajib. Jadi nang kayak apa kabarnya kulalah kita iti bersamaan gasan buhan pian seperataan. Aksi premanisme di SPBU Liwar merasakan. Di Banjarbaru, seikung lakian berinisial RM alias BG ditangkap Satgas BBM Polres Banjarbaru imbah memaras seikung supir truk di SPBU Trikora. Penangkapan pelaku bermula matan laporan seikung supir truk wayah petugas menggawi patroli rutin. Pelaku diketahui memaksa bubuhan supir truk membayar Rp700.000 supaya kawa masuk ke antrian pengisian BBM 80 liter. Padahal harga resmi BBM ini Rp544.000 gasan 80 liter. Matan tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah uang tunai sisa hasil pungli. Tindakan tegas ini merupakan instruksi langsung Matan Kapolda Kalimantan Selatan serta Kapolres Banjarbaru gasan memberantas premanisme di SPBU. Gasan mengantisipasi kejadian yang sama, polisi pacang memperketat pengawasan di seberatan SPBU di wilayah Banjarbaru. Bubuhan supir yang menjadi korban diharapkan lakas belapor ke layanan 110. Wayah ini pelaku BG berada di sel tahanan Mapolres Banjarbaru, gasan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau ada laporkan loh. Siap kan? Nah, kula tadi kita saksikan bersama-sama tentang penangkapan premanisme di SPBU Trikora Lydia lah. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan dari pihak berwajib tadi itu bisa maulah jarak oknum-oknumnya wan jiwa kejadian lagi yang mengumpati kelakuan kayak itu Lydia lah. Bujur benar, karena kayak apalah bensinnya sudah menaik, maka mulai ngalih mencari juga. Kemudian sampai di ngalihi lawan nang pungli-pungli itu kasihan, orang mencari duit, memakannya anak milik. Wah ya sudah tuh, kita balik pulang ke kabar nang kedua kulalah, jadi kita beralih ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah, nang dimana kabarnya nih bekas titir 2 hari banjir, jadi gara-gara itu lain 2 hari banjir, nang titir 2 hari hujan kula jadi menyebabkan banjir. Nah, kabarnya banjir ini sampai ke kawasan perkotaan. Bujur. Jadi meningkatnya debit banyu sungai kula seberatan itu sawat menyebabkan rati kayu itu menyumbat ke aliran sungai di kawasan Jumbatan Dharma. Kayak apa kabar selengkapnya jadi gasan kula seberataan. Sejumlah ruas jalan wan pamukiman warga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tarandam banjir. Imbah hujan dengan intensitas tinggi 2 hari kada beampihan.
Meningkatnya debit banyu Sungai Sawat menyebabkan sungai di bawah jembatan Dharma tasumbat rati kayu sehingga menghambat ke arus sungai. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal menginstruksikan langsung pembersihan rati kayu ini supaya kada lagi menyumbat ke banyu. Berdasarkan pantauan TVRI, ketinggian banjir bervariasi, matan sabukulali sampai lintuhut urang tuha. Wan sudah merendam kawasan Jalan Kampung Kodi, Hevea, Ulama, Pasar Murakata, Sari Gading, Padawangan, Bungur, Muntiraya, Kemasan Luar Wan Dalam, sampai beberapa titik lapangan Dwi Warna. Marga kondisi banjir ngini, sejumlah tuku di kawasan Pasar Murakata jua tapantau memilih ditutup. BPBD setempat menghimbau masyarakat terdampak banjir supaya memperhatikan aliran listrik wan menampung banyu barasih. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Nah, kulai sekalinya marga 2 hari banjir, 2 hari hujan titir. Nah, jadinya banjir. Nah, kayak itu pangmoni sudah banjir nih, kita selaku mengatakan hati-hati ma anak nang kalistrikan. Jangan sampai ada nang di bawah terkena banjir tuh bahaya. Kalau pina ada konsleting, habis itu barang-barang yang mungkin potensi gas membahaya akan taruh yang tinggi-tinggi. Nah, itu pang diamankan ya. Tapi mudah-mudahan dengan kejadian tadi itu bisa ada solusinya kayaknya baik dari pemerintah maupun pihak terkait ya kalau Lydia lah supaya kada terulang lagi atau bahkan merugikan masyarakat di sana Lydia lah. Nah kalau kita habisnya ada kabar juga kesembuhan pian, ini ada kabar mengenai Amas Baturun kabarnya. Nah wan juga ada kabar lainnya lagi kesembuhan pian di sore hari ini yang kesembuhan pian yang penasaran pada kabar-kabarnya tetap lambuhan kami berdua di Kabar Banua. Jangan supan membahasa Banjar. Nah, kula berataan bebulik pulang kita di Kabar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula-kula tadi kita sudah menghabarkan beberapa kabar. Amunnya ibaratnya kula-kula pinata tinggal kabar tenang kula he. Kau buhan pian tonton langsung di YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Kau kena melihat di susulannya biar kada takaji kabar. Bujur benar. Nah, kita lanjut ke kabar yang berikutnya kula lah kayak yang kita sampat di awal tadi bahwa ada kabar mengenai Amas Baturun kabarnya lah. Nah, jadi di tengah naiknya nilai tukar dolar nang di angka 17 ribuan nih kula lah. Jadi harga emas sesain baturun dalam 2 minggu terakhir kabarnya Lydia. Jadi kabarnya kulalah nih mumpung emasnya baturun, sejumlah masyarakat ini memanfaatkan harga emasnya dengan menungkari emasnya dengan harapan emas ini menjadi investasi jangka panjang kabarnya. Pintar ya kalau. Bujur. Lah ini adakah juga menungkar mumpung sudah mulai. Oh, sudah mulai menyerok. Oh, menyerok. Iya, pula. Kayak apa kita kabarin lah kita itu bersama gasan buhan pian seberataan. Berdasarkan pantauan tim TVRI, di Pasar Sentra Antasari, harga emas di sejumlah toko terpantau mengalami penurunan, meski nilai dolar Amerika sesain menguat sampai ke Rp17.800 sedolarnya. Gasan emas 99 batangan lokal, harga wayahini di angka Rp2.360.000 segramnya. Sedangkan emas perhiasan dijual dengan harga Rp2.420.000 segram. Penurunan harga ini sudah terjadi selawas 2 minggu terakhir. Sebelumnya harga emas sawat Rp2.600.000 segram. Turunnya harga emas meningkatkan minat masyarakat bahasa pulang bertukar emas sebagai sarana investasi. Selain dinilai aman, emas juga masih menjadi pilihan investasi yang stabil di tengah ketidakpastian ekonomi. Kada hanya emas berjenis 99, emas jenis 375 juga ramai ditukari, marga harganya nang lebih terjangkau, yaitu berkisar antara Rp1.100.000 sampai Rp1.200.000 segram. Selain itu, emas jenis 375 menguntungkan marga lamun dijual bahasa, nang bertukar hanya dipotong sekitar Rp15.000 matan harga pembelian. Pedagang emas mengaku dalam beberapa hari dihadap terjadi peningkatan jumlah nang bertukar, terutama masyarakat nang hendak menyimpan aset dalam bentuk emas gesan investasi jangka panjang.
Nah, kalau tadi kabar mengenai emas berturun, Wan Jua daya beli masyarakat makin meningkat supaya bisa berinvestasi jangka panjang pakai emas, Lydia lah. Buju benar nih biasanya yang ketujuh tukar emas nih ibu-ibu atau Pak Umaan. Buju benar. Dan wah ini emas inilah karena melulu yang bebaya inya jadi cincin, jadi perhiasan. Ada juga yang mulai emas batangan. Nah, itu kan memang harganya mulai banyak orang menemukan. Tinggi, gak menabung ya. Buju benar. Kita balik pulang ke kabar nang selanjutnya kulai. Jadi nih kabar baiklah gesan bebuhan UMKM nang dimana UMKM khusus nang baju jualan produk itu tuh dituntut supaya desain bungkusannya tuh bagus kada silan. Nah tuh banyak masyarakat nang inya tuh ketujuh amunnya bungkusan tuh bungas, nang warnanya bungas atau yang malah menarik. Jadi kabarnya di sinilah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini melalui Dinas Koperasi Wan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM kulai ini memberi program inya bantuan desain gratis. Desain bungkusan gratis, Lydia lah. Jadi diharapkan dengan adanya gebrakan yang hanyar, Lydia lah, itu bisa mengolah bungkusan yang menarik, modern, wan juga kreatif, kawa meningkatkan pemasaran produk koperasi wan juga UMKM di Banua, Kalimantan Selatan supaya makin laris ya. Buju banget. Ini dia kabar selengkapnya gasan kula seberataan. Gasan man dikatakan penjualan produk UMKM di Kalimantan Selatan. Selain gasan menjaga kualitas hasil produk, bungkusan juga menjadi bagian penting supaya lebih menarik nang pacang bata tukar. Dalam upaya tersebut, Dinas Koperasi wan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan membuka konsultasi wan maulahakan desain bungkusan produk UMKM secara gratis. Pebuhan nang menjual produk UMKM di Kalimantan Selatan kawa datang langsung ke Balai Diklat Koperasi Dinas Koperasi wan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan di KM 17 Kabupaten Banjar. Di kantor Balai Diklat Koperasi ini menyediakan bubuhan ahli desain bungkusan produk UMKM. Sedikitnya 5 jenis desain bungkusan gasan UMKM. Kepala Dinas Koperasi wan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan Rahmadin M.Y. berharap kawa membantu bubuhan UMKM meningkatkan pemasaran produknya secara modern wan kreatif. Berbagai desain bungkusan gasan pelaku UMKM sudah diproduksi di sini. Dengan harapan produk-produk UMKM kawa diterima di pasaran dengan desain bungkusan yang lebih menarik, kreatif wan modern. Nah, kulaya tadi kita kabar nang menghimungi kulala bahasanya ini program bantuan gasan UMKM. Jadi karena lah hitungannya ulun peng mengakui lah, wah ini karena tuntutan dari orang ketujuh kemasan yang bagus. Jadi UMKM ini harus bisa juga mendesain, tapi tekanannya kada seberatan orang yang bisa ahli dalam mendesain. Nah, wah ini alhamdulillah lah pemerintah langsung memberi jalan keluarnya bebuhan pian tinggal datangi haja tadi ke Balai Diklat tuh tadi. Mudah-mudahan bisa membantu Lydia. Bujur banget. Nah, jadi itu diharapkan bisa meningkatkan penjualan UMKM supaya makin maju di arah kita, Lydia. Nah, kalau kita masih ada kabar gasan buhan pian pada edisi hari ini, jadi gasan buhan pian yang penasaran dengan kabar berikutnya bisa tetap bagaimana lawan buhan kami berdua di kabar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kula berataan Mbak Bulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kula tadi kita sudah menyampaikan beberapa kabar, lalu kita balik pulang ke kabar yang selanjutnya. Kabarnya apa tuh, Jar? Nah, ada kabar kulala ini mengenai peringatan Hari Proklamasi ALRI Divisi 4, Lydia. Jadi kulala ini memperingati Hari Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu mengadakan atau melaksanakan upacara ziarah wan hambur kambang di Makam Pahlawan Nasional. Nah, buju benar. Jadi kabarnya kulala upacara hambur kambang ini nih di Makam Pahlawan Nasional nang atas nama Brigjen TNI Hasan Basri nang andakannya di Liang Anggang Banjarbaru. Namunnya kita ke arah Liang Anggang itu adalah bundaran. Pasti ada. Nah, nang di sekitar situ itu makamnya kula. Jadi nang kayak apa kabarnya kula lah. Kita itu bersamaan gasan buhan pian seberatan. Memperingati Hari Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan upacara ziarah wan hambur kambang.
Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan memimpin langsung upacara di Makam Pahlawan Nasional Brigjen TNI Hasan Basri di kilometer 20 Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Kegiatan ini menjadi momen penting Gasan mengingat bahasa sejarah perjuangan rakyat Kalimantan dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain upacara baziarah, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyerahkan bantuan tali asih kalawan kulawarga pejuang, petugas makam, wan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai bentuk perhatian wan penghargaan atas pengabdian bubuhan beliau dalam menjaga nilai-nilai sejarah bangsa. Kegiatan ini menjadi bagian penting matan upaya menjaga wan melestariakan semangat perjuangan serta membangun kesadaran sejarah di tengah masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap peringatan ini kawa menjadi inspirasi dalam menguatkan rasa nasionalisme wan kecintaan terhadap tanah air. Nah, kalau tadi sebuah informasi yang kita lihat juga bahwa itu untuk mengenang jasa para pahlawan Lydia lah, supaya rasa nasionalisme wan jua semangat pahlawan masih ada dalam diri kita orang Banua Lydia lah. Bujur benar, supaya kita menteladani perjuangan-perjuangan Sidin Gasan, supaya kita nih nah kawa belajar dengan bebas kulai, supaya kita nih kada wanti-wanti amun bahari zaman perang itu kan Masya Allah nang kayak apa, kapan kita harus tetap menghargai jasa pahlawan, apalagi hitungannya pahlawan nasional yang memang banu benar. Tapi kada mendustai juga hitungannya pahlawan lokal pun tetap harus kita kenal dan kita hargai juga, karena mun ya karena perjuangan bubuhan Sidin ini kita belum tentu bisa bebas harus kita hargai ini. Lydia lah. Benar. Nah, kita balik pulang ke kabar nang selanjutnya kula. Jadi kabarnya ini soal Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2026, nang dimana kabarnya ini menjadi pengalaman berharga benar Gasan bubuhan atlet basket putri asal Kota Baru kula. Bujur. Nah, jadi kulalah ini kesempatan tampil Wanjo membawa ngaran daerah itu menjadi kebanggaan seorang Gasan bubuhan pemain nang kena hendak tampil Lydia lah. Jadi harus lengkapnya Gasan kula seberatan. Semangat wan antusiasme terlihat matan bubuhan pemain wayah pertandingan. Di balik semangat tim basket putri Kota Baru di Popda 2026, terdapat pemain tak anum nang umurnya 12 tahun. Raisya Azahra, mahing wan menjadi pemain paling anum di dalam tim. Ia tampil percaya diri wayah menghadapi pertandingan. Raisya mengaku himung wan bangga kawa dipercaya membawa nama Kota Baru di Popda tahun 2026. Kesempatan tersebut menjadi pengalaman baharaga Gasan inya. Sementara itu, pemain lainnya Eliana Nidia Pramidita nang berumur 14 tahun juga mengaku kehimungan kawa menjadi bagian tim basket putri Kota Baru. Pas pulang timnya berhasil memenangkan pertandingan Panambayan di Popda 2026. Sebelum tampil di Popda 2026, bubuhan pemain basket putri Kota Baru harus melewati proses seleksi nang ketat supaya kawa masuk ke dalam tim. Wah ini, imba berhasil meraih kemenangan di Liga Panambayan. Bubuhannya menargetkan kawa membawa bulik emas Gasan Kota Baru di Popda Kasel 2026 cabang basket putri. Nah, kalau beratan tadi kita sudah mengitihi raminya tim basket putri asal dari Kota Baru dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Selatan tahun 2026. Nah, itu panglah ada proses seleksinya sekalinya. Semoga apa yang diharapkan menjadi kenyataan dan membawa hitungannya keberkahan Gasan kita seberataan. Dan harapannya acara Popda Kalimantan Selatan ini berjalan dengan lancar dan memenangkan atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama Kalimantan Selatan. Wan juga jadi kebanggaan Gasan para pemainnya yang membawa nama daerah atau ngaran daerah Lydia. Bujur banget. Nah, kalau kita sudah menyampaikan kabar Gasan Buhan Pian pada edisi hari ini, dan habis ini kayak yang kita sambat di awal tadi juga, kita hendak berdialog santai wan seorang seniman. Kita hendak membahas mengenai seni Mamanda di Banua Kalimantan Selatan lah. Gasan Buhan Pian yang penasaran lawan dialognya kena, bisa tetap lawan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar.
Nah, kula beratan bebulik pulang kita di Habar Banua. Jangan sepan babahasa Banjar. Nah, kula beratan tadi kita sudah menyampaikan habar-habar yang terjadi semingguan ini di Banua kita Kalimantan Selatan. Bujur. Nah, lamun kula berataan hanya bergabung di TV ya Allah. Tapi penasaran apa garang habarnya? Boleh kula kena tonton susulannya di YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Bujur. Pokoknya ada tayangan ulangnya Lydia lah. Bujur benar. Nah, habis itu juga nang kayak kita janjiakan tadi karena kita mengundang narasumber nang dimana episode kali ini kita membahas soal salah satu budaya khas orang Banua Kalimantan Selatan atau orang Banjar yaitu Bujur. seni mamanda. Salah satu seni di Banua kita, Kalimantan Selatan, seni mamanda. Kita mengundang juga salah satu seniman di Banua. Nah, Sidin ini mungkin bisa dibilang perwakilan generasi Anum ya. Yang juga masih bermain mamanda sampai wayah ini lah. Kita anak memandarakan kayak apa gerang perkembangan mamanda. Wan juga kayak apa gerang mamanda itu di Banua Kalimantan Selatan Lydia lah. Nah, sudah hadir lawan buang kita sudah bergabung juga kulalah. Ini ada Bang Hizromi Aryadi Putra selaku seniman yang hendak membahas mamanda pada episode hari ini. Halo Bang, kayak apa kabar pian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat Bang lah? Sehat, alhamdulillah. Nah, kami benar kita lah hari ini kita bergabung di Habar Banua. Nah, mungkin pian tahu Habar Banua ini program yang diulah khusus pakai bahasa bubuhan kita bahasa Banjar. Jujur, gitu aja. Nah, tahu sih dia mungkin sih tahu. Semalam mama kesini aja sudah. Oh iya. Nah, Bang kita kan mungkin bisa dibilang mamanda ini kan kalau orang awam nang kada tahu lagi tuh banyak menganggapnya teater Banjar ya kada Bang. Nah kira-kira mamanda ini sama kan dalam teater Bang? Mamanda itu sebujurannya itu teater juga masuk dalam teater. Iya, iya. Tapi masuk kategori teater tradisi Kalimantan Selatan. Iya, iya, iya. Nah, teater tradisi Kalimantan Selatan itu ada banyak. Salah satunya itu ada mamanda, Japin Cerita, Wayang Gong, teater Tentayungan dan lainnya. Tapi banyak. Tapi yang populer sampai wahini itu ya teater mamanda lan Japin Cerita. Masih populer, masih yang generasi muda itu masih memainkan tuh. Ya, mamanda itu, Pang. Masih ada pentas-pentasnya, acara-acaranya. Jadi aku takun lagi, ini kan tadi lebih apa tentang mamanda itu surang. Ini beberapa episode yang lalu, Kak Ai, kita nih pernah mengundang juga salah satu narasumber yang memang ada di dunia teater atau kayak seni lakon, tapi ini mengisahi tentang Damar Wulan. Nah, itu samakah sejenis kah atau sebenarnya berbeda? Itu sejenis Damar Wulan tuh termasuk juga, terutama di Banjarmasin masih ada grupnya. Tapi kada berataan pelaku teater bisa. Jadi kadang di satu grup tuh generasi kadang di keluarganya apa segala macam. Kalau mamanda ini mungkin lah jadi nyaman buhan generasi Anum ini karena bahasanya itu lebih nyaman dinikmati lawan cerita-cerita diambil itu kan bukan sejarah apa segala macam, malah bebas. Kisah 1001 malam gini kalau dimasukkan di mamanda. Makanya lebih nyaman membaurnya. Artinya mamanda ini kedida cerita yang pakemnya lah Bang. Nah, kalau cerita pakem itu kededa sih, tapi mamanda tuh ada pakem. Apa tuh pakemnya? Pakem mamanda itu biasanya lah kan mamanda ini kan ada di Kalimantan Selatan itu sejak 1897. Waduh, lawasnya ini. Tuh datang dari Malaka ada rombongan gitu. Nah, lalu waktu itu namanya Badul Muluk kah? Nah, Abdul Muluk kah itu lalu diadaptasi oleh orang-orang Banjar jadi mamanda. Nah, kata mamanda ini kan sebenarnya mamarina. Mamanda ya. Nah, mamanda. Makanya ketika main mamanda tuh bagaimana mamanda Mangkubumi, bagaimana pamanda Mangkubumi. Itu yang diambil dari kata mamanda itu. Nah, itu. Jadi pakem-pakem teater mamanda itu biasanya sebelum itu orkes lah apa ya berarti orkes Melayu atau bepantingan begamelangan dulu. Gasan mengumpulkan penonton datang, nah atau karena ada bepandung dulu, tuh ngumpulkan penonton tuh pas mamanda hendak mulai, itu biasanya ladon dulu, ladon itu kayak nyanyian tarian pembuka di mamanda, habis itu ada perkenalan, habis itu ada sidang kerajaan, lalu ada penyelesaian. Nah, itu pakemnya tuh harus ada dalam cerita. Mbak tuh
ada pulang pakemnya itu tokoh-tokoh yang wajib hadir. Oh, nggih. Itu kan karena itu kerajaan, jadi ada raja, Nggih, ya. wajir itu penasehat kerajaan. Habis itu ada harapan itu pengawal, ada panglima perang, perdana menteri, mangkubumi. Batu yang ketujuh, ya begayaan apa segala macam itu ada hadam lon inang. Oh, iya. inggih. Artinya walaupun kisahnya itu berbeda-beda, tapi asal ada pakem-pakem tadi. Nah, pakem itu. Ada tokoh-tokohnya juga Betul. yang harus ada dalam Nggih. cerita itu. Oh, dan bahkan tadi ada bapandungnya juga lah. Nah, Bapandung itu kan rasanya dari di Mamanda tuh juga kayak Oh, bagian yang dari- mengumpulkan lalu terciptalah Bapandung amun kada salah kayak itu Pak. Nah, kayak menarik masa dulu lah supaya Nah, tuh. kumpulan. Oh, inggih. Itu kumpulan orang loh. Iya. Nah, Mamanda ini biasanya dimainkan semalaman suntuk. Iya, kayak boyang. Hiburan apa segala macam. Oke, Dan ceritanya itu ya tadi banyak yang diangkat kan. Itu Mamanda itu jadi media hiburan buhan masyarakat Banjar waktu itu. Oh, inggih. Tapi wah ini udah melihat Mamanda tuh dimainkan sejam 2 jam Iya. aja Bang. Kenapa tuh Bang? Ya mungkin apalah masyarakat kita lah biasa kada menyanggupi lagi lah kan banyak nih pilihan-pilihan biasanya media hiburan ya lah. Iya, Jadi Mamanda itu kan sedikit demi sedikit kayak tergeser. Kan, kita kan ini ada HP. Bujur. Betul lah hendak nonton bioskop. Iya. Nyaman juga ya lah. Langsung. Akhirnya Mamanda jadi hiburan masyarakat yang Iya, sekarang. ya jadi beradaptasi Mamanda Iya, ini kayak apa supaya Mamanda itu kada ditinggalkan. Oh, iya kita bikin yang pertunjukan sejam sampai 2 jam. Jadi tapi berkesan Jangan apa segala macam. Intinya asal warga tahu nih Mamanda. Betul. Nah, ini Mamanda itu khas Kalimantan Selatan atau orang Banjar, orang Banua. Nah, ulun nih jadi terpikir, sebenarnya daerah lain khususnya di Jawa, ulun pernah mendengar juga seni teater itu namanya ludruk. Itu kurang lebih aja lah Ya, kurang Mamanda. lebih sama yang di Jawa tuh lenong. Betawi, itu sama. Betawi. Oh, Tuh mirip aja kayak itu. Nah, tapi kan secara struktur beda cara permainan apa segala macam. Lenong lawan ludruk itu kayaknya lebih ke japin cerita. Nah, kalau kemiripannya kayak itu. Nah, kalau Mamanda tuh sudah ada include lah lamunnya ibaratnya sepaket lawan tarian, penyanyinya harus bisa itu. Jadi ada biigal dari antara raja lawan permaisuri. Harus bisa tuh. Iya, harus bisa sih. Lawan ngarannya pakem. Sure lah, harus ada aja lah. Iya, harus ada, kan boleh tertinggal. Berarti itulah. Wow. Berarti ibaratkan Mamanda ini adalah versi yang hitungannya all-in atau seberataan dikemas Nah. jadi satu dari tradisi teater yang ada di Banua kita kayak itulah. Jujur, benar. Waduh. Jadi kan cuma mengandalkan bisa berakting aja nih. Iya, kan. Tapi harus bisa menyanyi atau menari Berigal juga itu supaya tadi. bisa main Mamanda. Ya. Lawan Mamanda ini identik improvisasi. Nah. Identik improvisasi. Lain katanya. hafalan tuh Bang lah. Ada hafalan. Jadi kadang itu Mamanda itu ya kita kumpul malam ini main, alur ceritanya kayak ini nah ya. Bla 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 bla, ikem jadi ini, ikem jadi ini. Dah, malam main. Tanpa ada naskah yang dihafal. Iya, tanpa ada naskah. Yang penting cerita yang hendak diangkat tuh apa sih? Iya. Tujuannya apa sih? Ya, ibaratnya. Tapi berarti orang-orang yang berperan di situ harus paham dulu jalan ceritanya berarti kayak apa lah. Kebiasaannya ibaratnya kan jadi raja. Itu memang biasa sudah jadi raja. Karena mau lengser. Spesialis. Karena mau lengser. Spesialis panglima perang. Iya. Memang biasa jadi panglima perang. Jadi ini paham sudah. Iya. Pakem-pakemnya tuh. Jadi lamun latihan-latihan tuh paling batur-batur apa. Karena kita berkelahi lah di adegan sini. Iya. Karena aku ada pantun dulu anyar apa Sauti. gitu lah ya, gitu. Udah batur lah, tapi udah bisa lompra masing-masing. Iya. Bujuk. Nah, berkaitan soal latihan tuh tadi. Amunnya kami orang awam nang kada tahu apa-apa nang ibaratkan Iya. anak belajar Mamanda itu biasanya perlu berapa lawas gasan latihan tuh? Berapa lawas lah. Kayaknya kada perlu lawas-lawas banyak pang kayak itu. Nah, tapi selawas buhan yang hendak belajar itu ada kemauan, Ada niat. ada niat apa segala macam kayak itu. Nah, itu nyaman aja kayak itu. Tapi untuk orang yang awal-awal main Mamanda nih Bang lah, kira-kira modal apa yang harus diisi dulu nih gesan orang anak main Mamanda nih? Kemauan yang kuat gasan belajar. Tugul. Betugul lah ibaratnya lawan bahasa Banjar. Nggih. Betugul tuh Iya. harus sih gitu. Nyanyi tadi lah. Nah, nyanyi. Ini Tapi mah kalau suara kada bagus bisa orang. menyanyi,
kada apa-apa juga aja dikarasi. Masih kawal. Masih kawal. Kan ada peran penyanyi itu kan kada berataan. Paling raja atau Iya, iya, harapan. Nah, kayak itu ja. Oh, berarti orang-orang yang hendak jadi raja harus bisa baigal, harus bisa menyanyi. Berarti dasar sesuai raja nang saraba bisa, berarti sesuai di kisahnya Mamanda Iya. juga harus saraba bisa jual lah. Iya. Oh, Jadi kada kawas sembarangan yang jadi raja ya. Nah, bujur tuh. Ada jenjang karirnya nih. Oh, jenjang karir. Oke, kalau Bang Pian sendiri nih Bang, kira-kira mulai bahari itu main di Mamanda sebagai apa biasanya karakternya? Kalau aku lah tahu Mamanda tuh lawas. Nggih. Dari lagi halus sudah tahu gitu. Nah, ketujuh nonton kuitan main Mamanda juga. Nggih, nggih, nggih. Pertama kalinya main Mamanda itu tahun 2012. Wih, itu Pian main pertama kali. Iya, SMA kelas 1. Jadi Ya. apa Bang dulu? Itu karena lomba dan mewakili sekolah. Ya karena tahu juga lah sutradara, padahal Oke. aku tuh kada bisa menyanyi, kada bisa menari. Nggih, 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 nggih. Disuruh jadi raja. Widih, Langsung mantap naik nih. kelas. Langsung dapat nih jadi raja. Iya, gitu. Dilantik langsung. Tapi sempat itu jadi efek jerak. Kenapa Bang? Karena apa? Apalah merasa kada totalitas karena menyanyi kada bisa, masih menari kada Tapi bisa. sekarang menyanyi juga di situ. Iya, penyanyi lah, Raja, kan patung oh. dong. Oh iya. Habis itu kayak foto respon orang yang menonton. Iya, tapi alhamdulillah dapat juara 3 waktu itu. Banyak gitu. Nah, Oh, enggak. ayo walaupun juara tapi tetap main Mamanda tapi kadang memilih jadi raja. Tapi akhir-akhir ini sudah merasa peran raja yang bujurnya. Kada sih, malah main jadi peran-peranan yang penjahat, ya, kayak jadi rampok, Iya. atau jadi aparat kerajaan, misal perdana menteri atau jadi harapan atau panglima perang, yang kayak itu aja. iya. Baik mengutamakan yang bisa menyanyi dan menari. Oke, itulah. Tapi setiap peran atau tokoh itu Bang kira-kira ada kengalihannya lah. Yang paling ngalih itu menurut Pian tokoh apa nih Bang? Kalau pribadi, ya jelas kalau menurut pandangan aku seorang itu jadi raja. Raja. Karena aku berpandangan pada diri seorang itu menyanyi lawan menari itu. Gitu. Itu yang harus bisa gitu. Karena sinkron Bang. Iya, karena sinkron. Iya, itu paling ngalih Bang. Iya. Yang paling nyaman nih Bang, apa Bang? Paling nyaman itu ya peran-peranan yang tambahan-tambahan kayak rampok, kayak gitu. Atau jadi pemuda, jadi hero jadi pahlawan-pahlawan yang karena endingnya diangkat jadi raja. Kadang nyanyi tuh bilang, Ya, kadang kan nyanyi. menjadi peran utama. Ngerti. Oh, berarti kayak itulah. Nih lagi, ulun jadi tertarik. Ibaratkan kami hendak belajar Mamanda di Banjar nih, kami kawan mendatangi kemana nih Bang? Nah, di Banjar ini ada grupnya namanya Sanggar Seni Teater Banjarmasin. Sanggar Seni Tradisi Teater Banjarmasin. Nah, Teater Banjarmasin ini memang bergelut ke teater tradisi. Nah, jadi fokusnya teater tradisi terutama Mamanda. Itu pimpinan almarhum Bahtiar Sanderta. Nah, beliau. Jadi di situ yang belajar main Mamanda apa segala macam. Tiap tahun tuh ada aja pentas bagian siden itu campur tuh generasi nang tuha lawan generasi nang anom. Pemain tuh raminya. Apalagi ini bagian siden tuh ada program. Jadi generasi anom itu diutamakan sebagai aparat kerajaan. Sagan regenerasi Magang. berikutnya. Dilajari nih. Iya, dilajari. Jadi kalau misalnya kuliah anak belajar soal Mamanda bisa ke sana. Iya, bisa ke sana. Cari infonya juga. Datang aja ke Taman Budaya atau kumpul aja orang nggak. Gitu lah. Kapan tuh jadwalnya? Adalah Nah, kalau jadwal itu kereda masih. Oke. Tapi bagiannya itu kadang terkumpul tiap malam ada aja. Oh. Dudukan di sana, Santai-santai. nonton orang latihan, kan banyak kegiatan di sana ya lah. Jadi kumpul, berdiskusi, ayo kita bikin apa nih? Nah, kayak itu. Dan itu bebas aja orang hendak melihat ke papa. Bebas aja. Karena ulun Intinya bisa gabung aja. Gitu. Tapi ulun jujur lah hendak melihat ke situ, pena penasaran rasa takutan kalau pena mapai kamu. Ada Asal lah. jangan tiba-tiba menyanyi aja kan atas panggung. Nggak jadi raja aja juga. Tapi untuk main Mamanda nih Bang, kira-kira ada batasan jumlah orangnya lah Bang? Batasan itu yang ada minimal sih.
Oh, berapa minimalnya, Bang? Minimal itu paling kada 10 sampai 12 lah minimal, benar itu. Berarti kalau di bawah itu kan kalau main Mamanda. Ya sulit karena ada peran-perannya pakem. Oh iya. Peran-peran pakem itu kan kayak raja. Nggih. Habis itu tadi Wazir, Perdana Menteri, Mangkubumi, Nggih, Harapan 1, Harapan 2, Nggih. Hadam, Inang. Lawan ini Panglima Perang. 9 dah lah. 9 sudah kayak itu. Iya, Nah, iya, belum lagi berarti permaisurinya. Yo, Bini iya. raja ya lah. Habis itu ada anak raja. Oh, Nah, warga-warganya belum ya tergantung cerita. Gitu. Balum nang Bepandung tadi lah. Nah, belum Bepandung. Bepandung tuh biasanya Bahari itu yang jadi tokoh Hadam. Nah, kayak itu ya. Jadi tokoh Hadam tuh yang Bepandung berdahulu. Biasa menarik perhatian. Karena Bepandung tuh identik lawan mencari ketawa penonton loh. Oh iya. Merami dulu nih, Iya, pemanasannya Merami. dulu. Ini. Walaupun ibaratnya bahasa Wihini itu mirip lah lawan stand up. Stand up comedy. Iya. Oh, Wow, iya. ternyata atau sekalinya orang Banjar inilah kada bebayaan aja bisi yang stand up tapi versi orang Banjar nih bisi juga Iya. Ada ya juga Bapandung. lelucuan gasan warga gitu, Bujur hiburan. Hiburan ya, Bujur. Ya, tapi kalau kita berpandar soal Mamanda, perkembangannya di Banua Kalsel ini, Bang, kira-kira kayak apa menurut Pian sebagai pelaku atau seniman di Banua nih, Bang? Kalau perkembangan Mamanda ini kawa kita sambat lebih aman dibanding teater tradisi yang lain gitu. Nah, kenapa lebih aman? Generasi Anum itu masih lah ibaratnya belajaran main Mamanda gitu. Nah, baik itu di kampus, sekolah, habis itu yang kalangan-kalangan umumnya Nggih. pun masih memainkan Mamanda. Nggih. Walaupun ibaratnya kalau menurut ulun pribadi itu agak tergeser sedikit lah persepsi orang main Mamanda itu. Tergesernya itu kayak ini. Masih orang-orang itu menganggap Mamanda ini main lucu-lucuan. Nah, itu masih ada yang Nggih. pikiran-pikiran yang kayak itu. Padahal kalau menurut ulun pribadi Mamanda itu walaupun Buhan Sidin itu berlucu-lucuan tapi ada nilai yang disampaikan kepada penonton. Oh iya. Ibaratnya kita sebagai manusia kada boleh kayak ini nih apa segala macam. Nah, mungkin itu aja sih kalau ibaratnya perkembangannya dibanding teater tradisi yang lain, Mamanda masih aman. Masih aman. Ya, masih banyak lah kayak itu. Iya, masih banyak peminatnya. Karena belajarnya lebih nyaman dibanding teater tradisi yang lain gitu. Nah, yang ibaratnya, Berarti secara kada langsung udah menangkap kemudahan atau nang hitungannya kenyamannya orang belajar itu jadi mempengaruhi budaya itu tetap lestari atau kadanya kayak itulah. Oh ini habis itu udah bertakun lagi amunnya di orang Banjar yang bahasanya teater-teater kayak itu kan biasanya ada musiknya. Kalau di Mamanda ini ada alat musik khusus yang dipakai hanya di Mamanda itu sendiri kah atau sama aja mungkin kayak instrumen-instrumen yang lain? biasanya musik panting. Panting yang wajib benar ya, lah. musik panting sepaket tuh Bang. Nggih. Karena musik-musiknya Mamanda ini kan lebih ke Melayu Banjar. Nggih. Nah, gitu. Jadi musik yang pas itu memang musik panting itu. Dan ada musik-musiknya lagu-lagunya pakem juga. Oh, Sudah ada iya. pakemnya. Kada aku sembarangan juga Bang, lah ini. Ibaratnya kalau Panglima masuk musiknya harus yang ini. Oh iya. Kalau iya, Hadam Inang masuk biasanya yang ini. Iya. Raja lain musik masuknya, Nah, musik iringannya. Nggih. Itu di musiknya aja. Kalau di alatnya masih sama lah musik panting. Oh. Itu ada ngarannya lah, munnya yang gasan raja masuk tuh ngarannya musik apa kayak gitu. Rancak tuh bagiannya menyambat musik raja aja. Oh, Inggris sudah Musik otomatis. panglima aja. Panglima. Nah, Asal itu ya. sesuai karakter. Bujur, Iya. supaya mandinya. Otomatis paham kayak itu lah. iya. Berarti orang yang memang terjun di Mamanda pasti paham ini musik hafal dah. gasan. Iya. Oh ini pas lagi adegan raja masuk, Iya. ini pas Pati masuk. Wow. Dari jauhin kedengaran, misalkan oh ini musik raja nih. Ini berarti raja masuk deh. Nah, gitu. Bisa. Gesan buahnya paham, gesan kita orang awam ini nontonnya iya. Iya. Musik kayak sudah satu. Oh, ini orang yang ada paham. Kalinya ada musiknya khususnya, musik raja masuk lah, pengawal masuk macam-macam. Nah Bang, kalau kita berpandar tentang perkembangan Mamanda di Banua kita ini, kita berpandar soal tantangannya lagi nih Bang. Kira-kira apa tantangan dalam upaya melestarikan Mamanda sampai wahini Bang? Tantangannya lah menurut ulun tantangan melestarikan Mamanda itu ya tadi tergantung pelakunya memandang kayak apa sih teater tradisi Mamanda. Nah, kayaknya itu kayak itu. Nah, karena
Ya tadi yang kayak Jarulun sampaikan tadi bahwa orang-orang itu kebanyakan memandang Mamanda tuh masih gesan lucu-lucuan. Nah, kayak gitu lah. Sehingga kebanyakan orang-orang yang memainkan Mamanda itu gampang aja lah, improve ya kayak gitu lah, kena aja latihan. Padahal ada hal-hal yang secara kada langsung di Mamanda tuh kayak apa sih dilajarinya adab. Misalkan kayak ada tokoh hadam, kayak apa hadam itu berpendelon raja tetap harus sopan apa segala macam. Tapi kalau kita kada memahami itu karena pikiran kita, persepsi kita itu gasan belucu-lucuan, maka lawan raja kan kada ada adab dia digayanya. Kenapa dia raja deh? Saya ingatnya tabal sebelah sama kayak itu. Padahal kan kalau secara itu kan di Mamanda tuh dilajari adab. Kayak apa lawan atasan, kayak apa lawan yang sepantaran apa segala macam. Mungkin cara memandang orang aja kayak itu. Nah, Mamanda kan ada 3 jenis ya kita ya sekarang. Apa tuh? Kalau dulu itu kan ada Mamanda Tubau, lawan Mamanda Batang Banyu. Apa tuh Bang bedanya? Tubau itu lebih ke daerah hulu sungai. Pahuluan. Ya, lagunya pun beda pakemnya. Nah, habis itu kalau yang Batang Banyu itu rancak kita kenal lawan Pariuk itu rasanya di daerah rantau. Nah, habis itu yang satu ini hasil persilangan 2 ini. Itu yang dilakukan yang almarhum Bahtiar Sanderta lewat Teater Banjarmasin. Lalu dinamai Teater Banjarmasin. Ya, Mamanda Banjarmasin. Nah, itu gabungan dari ini. Jadi kadang ibaratnya ladonnya itu lagu ladon, lagu rajanya memakai lagu yang ditubau. Dicampur lah ini. Nah, lawan yang Mamanda Banjarmasin ini yang memulayakan yang pentas itu 2 jam, yang kada semalaman suntuk. Kalau nang 2 tadi itu yang bujur-bujur seharian semalaman. Kada seharian semalaman aja. Seharian semalaman. Panas main. Bujur aku aja main. Iya. Duduk raja. Udah aku takut lagi. Ini seputar usaha pelestarian Mamanda itu Surang. Nah, sejauh ini kan banyak hitungannya kekanakan anem yang sudah mulai tertarik lah Bang lah. Nah udah lu betakun kakawanan yang biasa latihan mungkin di taman budaya itu rata-rata emang orang nang notabennya memang karena inya tertarik atau mungkin rata-rata kekanakan yang memang jurusan perkuliahan inya sendra tasik atau seni tari atau kayak apa lebih banyak orang nang hobi aja kah atau memang karena tuntutan program studi? Kebanyakan itu memang orang nang umpat main Mamanda lah itu kadang lain dari kampus seninya. Malah yang memang bagiannya tuh ketujuh berteater. Kan kalau di kampus-kampus tuh kan ada UKM seni. Nah, jadi buan-buan itu yang kadang bergabung. Kadang UKM seni itu sorangan juga yang pentas Mamanda. Jadi kada sebatas yang kuliah di Sendra Tasik lawan seni tari. Artinya meluas juga Bang lah. Iya, meluas. Berarti minat dari kekanakan Anum Wah ini gasan mempelajari atau melestarikan Mamanda itu sudah mulai naik. Nah, hitungannya bisa dibilang bagus kayak itulah. Alhamdulillah. Himundang hari. Artinya bujur Jasidin tadi ini masih tergolong aman dalam pelestariannya Bang lah. Bang, kira-kira kan masih ingat lah mungkin satu dialog raja atau apa. Kami tuh mendengar kayak apa gerang bahasa Mamanda yang dipakai waktu penampilan gitu. Dialog lah. Sepatah 2 patah kata mungkin gitu. Oke, adang lah kita ambil dialog harapan lah. Ya ibaratnya perkenalkan, namaku Zulkarnain, terpangkat sebagai harapan 1 di kerajaan TPRI Kalsel ini. Nah, aku adalah ayam jagonya di kerajaan ini. Kataku si runduk gali baganku. Barang siapa memandang cahaya mataku, tunduk bagaikan dicabut urat 1000. Itu tuh khas-khas yang memandang kayak itu. Dialog-dialognya gitu. Dialognya kayak yang banyak maknanya kayak itu. Nah, itu sebenarnya itu masuk ke pantun kah atau mungkin kalimat mantra itu tadi? Mantra, lebih ke mantra. Sama kayak ini, panahku panah Arjuna aja. Aku panahkan laut surut. Aku panahkan gunung tahambur. Aku panahkan langit tebalah. Aku panahkan bebinian betianan. Kayak itu. Ketawaan penonton. Nah, di situ humornya ada. Ya, humornya gitu. Berarti hitungannya kada sekedar ini nih teater, tapi di situ banyak benar budaya-budaya Banjar yang kada cuman bapandang tuh tadi, bahasa bahkan mantra Banjar pun ada lah. Bekuntau pun biasanya akan jadi kekembangannya
sebelum berkelahi antara rampok lawan panglima misalnya, rampok tau bagian. Jadi nilai budaya lawan seni itu terkumpul dalam Mamanda sebenarnya. Makanya di Sambo tuh tadi seberataan dibungkus jadi satu dalam Mamanda. Iya. Wow, jaka kada kita bepandiran lawan sini, ulun kada sampai sejauh ini tahu. Bahkan ulun kayak majar ulun Mamanda mungkin ya kayak itu sama lawannya di luar sekalinya bahkan sampai ada mantra pun ada. Wah. Tapi untuk bahasanya tuh Bang, kira-kira tuh bahasa Banjar yang pakem banar kah atau kayak apa Bang? Bahasa itu biasanya memang memakai bahasa Banjar Melayu. Melayu lah. Tapi beda kalau di hulu sungainya akan pakai logat bahasa bagian Jasarang gitu. Karena menurut ulun itu menyesuaikan lah kayak nah. Bahkan buat ulun itu pernah tampil di Bandung, bahkan diganti bahasanya jadi bahasa sana, bahasa Indonesia. Bisa bisa kawa. Jadi Mamanda itu kawa beradaptasi lah gitu. Tanpa mengurangi esensinya gitu. Betul. Amunnya ibaratkan yang episode wayang semalam dia pakai bahasa Banjar apa tuh tadi Sansekerta Banjar itulah. Makanya tuh jadi ngalih, sedangkan Mamanda ini karena nyaman tuh tadi seberatan jadi satu, jadi mungkin peminatnya makin banyak juga. Paham. Bang, kira-kira ke depan nih adakah mungkin rencana Gasan mengadakan event atau kegiatan pentas Mamanda di Bandung Bang? Semalam itu ada bependeran lawan senior-senior ulun. Rencana kayak apa memperkuat lagi teater Mamanda ini. Semalam itu ada rencana yang jar ulun tadi yang generasi muda. Generasi Anu itu akan dimainkan apa segala macam itu kalau memang jalan, karena kami akan mengadakan pentas Mamanda itu setiap 4 bulan sekali. Ramenya. Jadi itu mainnya di lapangan terbuka, jadi penonton itu langsung dekat lah. kada eksklusif di dalam gedung apa segala macam gitu. Nah, jadi itu sebagai pelatihan lah, ibaratnya pelatihan Gasan generasi Anum supaya terus melestarikan teater tradisi Mamanda. Itu karena setelah itu berjalan terus dalam 1 tahun tuh kemungkinan akan mengadakan pentas tunggal yang dasar bujur garapan lah ibaratnya, yang perlu latihan berapa bulan, itu puncaknya, puncaknya gitu, dan itu mungkin akan ditiketkan, akan memulai lah bahwa teater tradisi Mamanda tuh kawa juga dijual. Bisa juga bersaing ya lo. Menuju ke ekonomi kreatif lah. Mantap benar. Mantap rencananya ya lo. Nah, mudah-mudahan kita doakan semoga lancar rencananya supaya kesenian Mamanda itu bisa lestari di benua kita, Kalimantan Selatan. Umpatan kita nonton. Umpatan. Jadi raja. Main lah. Jadi raja. Ada bagus bernyanyi masih. Kau jadi yang lain. Iya sih, jadi pengawal. Oke Bang, kita kada terasa Bang, yang sudah sejam kayak terasa. Sampai sudah di akhir acara kita ini. Kita ucapkan terima kasih banyak Gasan Bang Kurame, yang mudah-mudahan lancar terus rencananya. Mantap semangat dalam melestarikan budaya kita Lydia lah. Inggi minta rela minta ridho kami tersalah kata. Inggi. Ulun juga minta rela minta ridho juga lah. Kalau ada tersalah tersampaikan kata. Minta maafnya pakai bahasa raja dong. Kayak apa aja. Aduh, bahasa raja lah. Wah, dia agak trauma jadi raja gitu Gara-gara tadi lah. Udahlah ini. Kita ucapkan terima kasih juga sekelas yang sudah nonton pada episode hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya ulun Lani pamit. Ulun Lydia pamit undur diri. Kula minta rela minta ridho amunnya pina ada tersalah kata. Jadi mewakili seberataan kru dari TVRI Kalimantan Selatan, khususnya dalam penyediaan program Habar Banua, kami ucapkan terima kasih banyak. Kami pamit mohon undur diri. Benar. Dan sampai jumpa di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar.